Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit. Maka yang pertama kami akan menjelaskan tentang perencanaan. Apa itu penalaran perencanaan? Perencanaan dilakukan untuk menerapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Ada beberapa metode dalam pelaksanaan perencanaan. Nah, metode sendiri adalah dalam merencanakan pengadaan, obat diawali dengan kompilasi data, kemudian oleh instalasi farmasi diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Dan ini berbagai macam metode yang dapat digunakan dalam perencanaan. Pengolahan sediaan farmasi yaitu menghitung perencanaan obat yang ada di instalasi farmasi rumah sakit dengan metode konsumsi, metode morbiditas, dan metode ABC atau always better and control. Yang pertama ada metode konsumsi. Metode konsumsi sendiri adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Adapun langkah persiapan yang harus dilakukan dalam metode konsumsi, yang pertama pengumpulan dan pengolahan data, analisa data dan informasi, serta evaluasi untuk perhitungan perkiraan kebutuhan obat, kemudian penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan metode konsumsi. Dalam metode konsumsi sendiri, dibutuhkan data berupa daftar obat, stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, obat hilang atau rusak, kadaluarsa, kekosongan obat, pemakaian rata-rata obat pertahanan waktu tunggu, stok pengaman, perkembangan pola kunjungan. Yang kedua ada metode morbiditas. Metode morbiditas sendiri adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Nah, faktor-faktor yang perlu perhatikan dalam perkembangan pola penyakit yaitu perkembangan pola penyakit, waktu tunggu, dan stok pengaman. Yang terakhir ada metode analisis ABC. Analisis ABC mengelompokkan jenis perbekalan kesehatan berdasarkan kebutuhan dananya. Yang pertama kelompok A adalah kelompok jenis perbekalan kesehatan yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana perbekalan kesehatan keseluruhan. Ada kelompok B adalah kelompok jenis perbekalan kesehatan yang jumlah nilainya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20% farmasi rumah sakit dan klinik. Yang terakhir ada kelompok C adalah kelompok jenis perbekalan kesehatan yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana perbekalan kesehatan keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengadaan atau pemesanan. Apa itu pemesanan atau pengadaan? Pemesanan atau pengadaan itu untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan. Maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar instalasi farmasi, harus melibatkan tenaga kefarmasian. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain, yang pertama bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa, yang kedua bahan berbahaya harus menyertai material safety data sheet atau MSDS, yang ketiga sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar, dan yang terakhir ada expired date minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi visi yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Nah, adapun standar operasional prosedur penerimaan adalah yang pertama, periksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat pedagang besar farmasi atau PBF, serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel PBF. Yang kedua, mencocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch sediaan. Yang ketiga, memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsa. Bila rusak, maka obat dikembalikan dan minta diganti. Dan yang terakhir, setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. Faktur yang asli diserahkan kepada sales, sedang salinan faktur disimpan oleh apotik sebagai arsip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Sistem penyimpanan obat. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip first expert, first out atau FIFO atau first in, first out atau FIFO yang disertai dengan informasi manajemen. Yang pertama yaitu berdasarkan FIFO dan FIFO. Metode FIFO atau first in out yaitu obat-obatan yang baru masuk diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Metode FIFO atau first expert first out dengan cara menempatkan obat-obatan yang mempunyai expired date lebih lama diletakkan di belakang obat-obatan yang mempunyai expired lebih pendek. Proses penyimpanan memprioritaskan metode FIFO, baru kemudian dilakukan metode FIFO, baru dilakukan metode FIFO. Berdasarkan abjad, penyimpanan metode ini bertujuan untuk mempermudah pengambilan obat dan juga harus sesuai dengan bentuk sediaan. Yang ketiga yaitu berdasarkan kelas terapi obat. Obat ini dikelompokkan berdasarkan khasiat atau indikasi. Misal, golongan antibiotika dikelompokkan menjadi 1 dengan golongan antibiotika. 4 yaitu berdasarkan bentuk sediaan. Berdasarkan bentuk sediaan, obat yang memiliki keasaman bentuk sediaan disimpan bersama di dalam rak. Kemudian yang kelima berdasarkan lokasi penyimpanan. Yang keenam yaitu penyimpanan sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip Lassa, Look, alike, stop alike, dan tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktur pembelian. Faktur pembelian adalah invoice yang diterima oleh konsumen atau pembeli dari penjual. Berikut adalah beberapa contoh kegunaan atau manfaat faktur pembelian. Yang pertama itu adalah merupakan bukti fisik bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan keinginan pembeli. Di dalamnya tertulis ada tertulis detail barang atau jasa dan juga harga. Yang kedua, sebagai bukti informasi nilai tagihan pembayaran yang harus dilunasi oleh konsumen atau pembeli. Berfungsi juga sebagai bukti informasi saat penagihan. Yang ketiga ada dokumen yang satu untuk dicatatkan dalam pembukuan akuntansi. 4, sebagai bukti yang sah untuk melakukan klaim dari konsumen kepada penjual jika barang yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, sebagai dokumen yang mampu menunjukkan banyaknya persediaan barang setelah dilakukan pembelian dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat ada contoh faktur pembelian sesuai dengan keterangan yang ditulis warna merah. Di sini ada penjelasannya. Yang angka 1 itu nama PBF-nya, yang kedua itu alamat PBF-nya, yang ketiga itu nomor teleponnya, yang keempat itu NPWP, yang kelima nomor izin PBF, nomor 6 nomor SPB, nomor 7 masa berlakunya faktur, nomor 8 informasi detail pemesanan. Detail pemesanan ini berisikan yang pertama itu ada yang A itu nama pemesanan atau instansi, yang B itu alamat instansi, yang C tanggal pemesanan, yang D nomor kode faktur, yang G ini tabel detail pemesanan. Pada tabel terdapat beberapa bagian yaitu nama barang, satuan barang, kuantitas persatuan barang, nomor batch, expired date barang, harga barang persatuan, jumlah barang yang ingin dipesan, tanda tangan pemesanan atau penerima, tanda tangan penanggung jawab atau PBF. Yang terakhir itu ada total harga pemesanan termasuk PPN. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Selanjutnya HNA atau harga neto apotek. Walaupun suatu obat berisikan kandungan zat berkhasiat dengan nama generik yang sama, namun setiap obat paten mempunyai harga yang berbeda-beda dari pabrik yang memproduksinya. Perbedaan harga tersebut umumnya terkait dengan faktor-faktor pembuatan obat tersebut, dari mulai jenis bahan baku yang digunakan, alat-alat produksi, biaya produksi, mutu pengujiannya, cara pengemasan, sampai dengan promosi pemasarannya. Semua faktor tersebut kemudian dihitung serinci mungkin sehingga diperoleh harga neto dari pabrik yang selanjutnya dijual dalam jumlah besar kepada para pedagang besar farmasi atau PBF atau distributor. Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi, rumah sakit atau klinik kemudian membeli obat tersebut sebagai harga neto untuk apotek atau HNA yang selanjutnya dijual kepada konsumen dengan harga yang berbeda-beda tergantung masing-masing apotek menetapkan faktor harga jual apoteknya. Perbedaan harga yang sampai ke konsumen ini masih mendapat toleransi dari pemerintah pada range faktor harga penjualan atau harga eceran tertinggi tertentu. Harga neto apotek yang selanjutnya disingkat dengan HNA adalah harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dari pedagang besar farmasi atau PBF kepada apotek, toko obat, dan instalasi farmasi, rumah sakit, atau klinik. Misalnya, apotek Beta Pharma membeli sirup Komtusi dari Kombi Putra sebanyak 48 botol dengan harga per botol yaitu 35.000. Harga tersebut merupakan HNA. Untuk 48 botol sirup Komtusi, maka HNA totalnya adalah 48 botol dikali 35.000, yaitu 1.680.000. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau sering disebut dengan PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut dengan VAT atau GST. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau si pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau si konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Adapun tarif PPN adalah tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Lalu tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud. Dan ekspor jasa kena pajak atau JKP, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan yang paling tinggi adalah 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintahan. Adapun cara menghitung PPN yaitu kita dapat menggunakan rumus tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP atau bisa juga dengan 10% dikali DPP. Sebagai contoh, misalnya Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. Jadi PPN-nya 2 juta. Jadi pajak keluaran yang dipungut oleh PT Eka dari PT Indah adalah sebesar 2 juta. Adapun dasar hukum dari PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran, dan pelaporan. Kemudian objek PPN. Objek-objek PPN yang dikenakan adalah yang pertama penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua impor BKP, yang ketiga pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ekspor BKP berwujud data atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Yang keenam ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi selanjutnya adalah harga jual apotek.
Pengertian harga jual adalah sejumlah kompensasi wang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Apotek selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Jadi sasaran penetapan harga jual, para pemasar berusaha untuk mencapai sasaran tertentu melalui komponen-komponen penetapan harga. Beberapa apotek mencuba untuk meningkatkan keuntungan dengan menetapkan harga rendah untuk menarik konsumen. Ada 4 kategori dasar atau sasaran penetapan harga, iaitu yang pertama adalah sasaran profitabilitas, yang kedua adalah sasaran volume, ketiga adalah tingkat kompetisi, 4 adalah sasaran prestasi. Seterusnya adalah strategi penentuan harga jual. Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi pendapatan apotek dan pada akhirnya tingkat laba. Apotek menentukan harga jual produknya dengan 3 dasar pertimbangan, iaitu biaya produksi, suplai persediaan dan harga persaingan. Jadi yang pertama adalah penentuan harga berdasarkan biaya produksi, yang kedua penentuan harga berdasarkan suplai persediaan, yang ketiga adalah penentuan harga berdasarkan harga persaingan. Jadi seterusnya adalah alternatif strategi penetapan harga. Bisa di bawah kali sedikit. Baik. Alternatif strategi penetapan harga yang pertama adalah penetapan harga kompetitif. Hal ini berlaku pada pasar di mana terdapat produsen atau penjual. Yang kedua, menentukan harga terobosan. Cara ini sering dipakai ketika meluncurkan barang baru yang menetapkan harga pada tingkat yang rendah atau murah dengan harapan dapat memaksimalkan volume penjualan. Yang ketiga, menetapkan harga berdasarkan permintaan. Penentuan harga barang ini terutama dipraktikkan oleh apotek. Misalnya menawarkan ubat murah untuk orang yang selalu bepergian dan orang tua yang sudah pensiun. Keempat, kepimpinan harga. Penentuan harga seperti ini berlaku dalam pasar barang yang bersifat oligopoli yang merupakan struktur pasar. Yang kelima, menjual barang berkualitas dengan harga rendah. Strategi penentuan harga mereka lebih menekankan kepada peningkatan volume barang yang terjual dan bukan memperoleh keuntungan yang tinggi. Yang terakhir adalah kebijakan harga tinggi jangka pendek. Kebijakan harga price skimming adalah cara untuk menetapkan harga tinggi yang bersifat sementara, iaitu pada waktu barang yang dihasilkan mulai dipasarkan. Terusnya adalah metode penetapan harga. Metode penetapan harga terdapat 2. Yang pertama adalah metode taksiran, judgmental method. Apotek yang baru sahaja berdiri biasanya memakai metode ini. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan insting saja walaupun market survey telah dilakukan. Jadi metode kedua adalah metode berbasis pasar, iaitu market based pricing. Yang pertama adalah harga pasar saat ini, current market price. Yang kedua adalah harga bersaing, competitive price. Yang terakhir adalah harga pasar yang disesuaikan, adjust current market price. Jadi seterusnya adalah cara bagaimana menghitung harga jual apotek di apotek dengan rumus HJA, iaitu harga jual apotek, sama dengan HNA, iaitu harga neto apotek, ditambah PPN 10%, iaitu pajak pertambahan nilai 10% dan markup. Markup itu adalah persentase keuntungan atau margin keuntungan, iaitu besar keuntungan yang diinginkan. Hal ini bisa ditentukan oleh pemilik apotek. Untuk kisaran besar, margin ada yang menetapkan 25% dan ada juga yang menetapkan sebanyak 30%. Jadi sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan setiap materi. Dengan demikian berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.